Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa baik, sebab Tuhan Allah kita begitu baik. Yang boleh kita nikmati pada pagi hari ini, ibadah bersama-sama seluruh umat Tuhan, bersama dengan orang-orang percaya di seluruh permukaan bumi, dan teman-teman yang ada di tempat ini. Kita boleh bersuka cita kembali berkumpul, dan kita percaya di dalam ibadah ini kita boleh mendapatkan kekuatan yang baru. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat akan diberikan kelegaan oleh Tuhan, amin. Mari kita siapkan hati kita. Nah, kita berdoa. Bapa, kami bersuka cita pada pagi hari ini Tuhan berkumpul kembali dengan saudara-saudari seiman kami. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau memuliakan nama-Mu Bapa di surga. Terima kasih buat sepanjang minggu ini telah Tuhan berkati kami. Dan Tuhan, melalui ibadah kali ini Tuhan, kami boleh menikmati kekuatan yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Bagimu segala kemuliaan, bagimu segala pujian, bagimu segala hormat, kekal selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Dia Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Bagi Yesus, bagi Dia segala pujian, haleluya. Segala pujian hormat kami hanya bagi Yesus. segala pujian, Amin. hormat serta syukur, Selama-lamanya. Dengan segenap hati, angkat tangan saudara, katakan bagi Dia segala pujian, hormat
Selamalah, sekali lagi bersama katakan, oh bagi Dia Bersuka syukur kekal selamanya bagi Dia. segala pujian Bersuka syukur selama-lamanya, selamanya, selama-lamanya, selamanya, selama-lamanya. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Kami puji nama-Mu Tuhan, kami tinggikan nama-Mu selamanya. Haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu Yesus selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Lebih dalam kami menyembah Engkau Tuhan Yesus, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran, sebab Engkau Allah yang setia dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih. Mari bersama-sama katakan, sungguh besar setia-Mu, sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku, tiada kata, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya. Amin. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, lebih segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, sungguh nyata Tuhan, nyata di sepanjang hidup. Darah-Mu Yesus, amin. Tiada kata Tuhan, Tiada kata yang bisa
bagimu segala pujian dan kemuliaan. kemuliaan. Mari bersama-sama agungkan Dia, tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan, haleluya, segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari sembah Tuhan, haleluya, haleluya. Kami sembah, kami puji selamanya. Kami menyembah selamanya. Kau layak ditinggikan. Jesus, we worship you, Lord. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Glory bagimu Tuhan. Tinggikan Engkau Tuhan, ya Tuhan Yesus. melebihi segalanya, lebih dalam Ku menyembah dalam roh, ku tinggikan Engkau. Amin. Terima kasih Tuhan. segalanya, Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Sungguh besar kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Tak pernah habis-habisnya rahmat-Mu bagi kami. Selalu baru setiap hari. Selalu baru setiap pagi Tuhan limpahkan kasih setiamu bagi kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau mengucapkan syukur kepada Engkau dengan memuji memuliakan Engkau. Dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap akal budi kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami siap memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan bersama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Sebab Dia Allah yang tiada bandingan, yang tak tertandingi. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Bersama katakan, pada siapa kau bandingkan
perbuatannya yang heran. Tak ada kerajaan yang terbesar, Kerajaannya yang terbesar, amin, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Seorang kemenangan. Mari bersama katakan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang amin, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, takkan tergoyahkan. Amin. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Seorang kemenangan. Ayo umat pemenang bersama katakan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya, sungguh kami percaya Tuhan, tak ada yang seperti Engkau. Tiada yang pernah setara denganmu Tuhan. Engkaulah yang terhebat. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, amin, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Yang percaya, berikan sorak-sorai kemenangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan dalam hadirat Tuhan. Sungguh bersukacita di dalam rumah Tuhan adalah suatu kedamaian, kebahagiaan dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya di dalam rumah-Mu, di dalam hadirat-Mu kami mendapatkan kekuatan yang baru. Kekuatan di dalam Engkau Tuhan, Ia memberi kedamaian bagi hidup kami. Sebab kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia
menopangku, berseru, berharap dalam Yesus. Sungguh Engkau ajaib Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Di dalam Yesus ada kekuatan yang baru, kekuatan di hidupku. Ku dapat dalam Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru, berharap pada Yesus. Yang berharap kepada Yesus bersama kata, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat saja katakan, kekuatan dalam hidup kami ada di dalam Yesus. Ya Tuhan Yesus. Engkau setia. Amin. Bersama-sama katakan, sungguh Engkau ajaib, penuh kuasa, sanggup memulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Haleluya. Oh, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, yes, Tuhan, Kau pulihkan. Amin. Dalam tangan-Mu Seluruh hidupku takkan goyah. Sekali lagi bersama katakan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. dalam Tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah, takkan goyah, tak akan goyah, takkan goyah, tak akan goyah selamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang besar, kami kuat dan tidak goyah karena Engkau di dalam kami. Amin. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pagi hari ini kami dapat beribadah bersama-sama. Kami mau mendengarkan firman-Mu, bicaralah Tuhan, kuatkan, teguhkan, arahkan kami. Kami butuh Engkau lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus,
Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Tim Profetik luar biasa, mantap. Shalom saudara. Apa kabar? Senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu Saudara. Fenomena ibadah satu ini tambah siang tambah rame nih ya. Sudah ya jam 8 kurang sepi, tek penuh saudara. Oke, senang sekali. Sebenarnya inspirasi khotbah hari ini saya dapat dari pertemuan dengan tim ibadah satu. Ya biasanya saya tidak ikut rapat di ibadah-ibadah, tapi Pak Heri undang saya bersekutu sekalian makan mie celor. Jadi lalu timbullah evaluasi kami tentang baptisan yang tidak naik dengan signifikan dan sebagainya. Lalu kami cari solusi. Nah, entah bagaimana Tuhan gerakkan saya baca saat teduh hari itu. Dan ternyata ada beberapa ayat firman yang membuat saya tercengang. Oh bisa begitu, nah saya mau bagikan dalam bentuk khotbah hari ini kepada Bapak Ibu Saudara supaya jadi berkat juga buat Bapak Ibu yang mengikuti ibadah lewat online ya. Terima kasih sudah menyapa saya secara pribadi. Puji Tuhan saudara, zaman sekarang itu pakai jempol bisa sebarkan berkat ya, tapi juga bisa sebarkan fitnah. Jadi hati-hati kalau tidak jelas jangan diteruskan. Kalau mau diteruskan, teruskan firman Tuhan. Ya. Oke, kita lihat sama-sama saudara, Roma pasal 1 ayat yang ke-5 mulai. Ya. Roma pasal 1 masih dalam kaitan kita kuat oleh kasih karunia. Dengan pelantarannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Nah, saya mau ingatkan, Tuhan ingatkan kita juga, fokus hidup setiap kita, ya bukan sekedar hidup kerja dan beraktivitas, tapi supaya semua orang percaya dan taat kepada Kristus. Supaya hidup kita ada arti, ada perjuangan, ada yang dituju. Ya, setiap orang Kristen dipanggil untuk visi besar itu. Mesti ingat supaya kita tetap dalam fokus besarnya Tuhan. Terus kemudian ayat 6, kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Jadi Paulus bilang sama jemaat di Roma, semua kamu yang dipanggil dalam Kristus termasuk dalam visi besar itu, yaitu membawa orang-orang taat dan percaya akan namanya. Baik dalam bisnis, pekerjaan, di keluarga, di sekolah, di family, saudara membawa nama Tuhan dan biarkan nama Tuhan dikenal lewat hidup saudara. Supaya dengan demikian kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Mau kerjakan apa-apa, hati-hati. Ya, saya, saudara, kadang-kadang beli sayur di pasar, terus kemudian tanda kutip serasa dicurangin, saya mau komplain, nanti satu hari dia ke gereja bertobat, sudahlah, ya kan saudara, ada banyak hal saudara kita banyak pertimbangan, ini urusan 15.000, sudahlah, ya kan mungkin dia lagi susah, ya kan? Bukan berarti saya kompromi setuju dengan dosa, enggak, ada banyak perkara kadang-kadang kita timbang-timbang, ini memuliakan Tuhan apa enggak, ya sudahlah, toh tidak memberatkan kita, saudara. Jadi dalam hidup ini visi besar mesti ada. Kadang-kadang kita benar, saudara, berantem dengan keluarga, dengan saudara, karena satu dan lain hal. Tapi ingat Roh Kudus, ingat visi besar, ingat kita ini saksi Kristus, ya sudahlah, aku ampuni meskipun berat. Aku mengalah meskipun sebenarnya aku juga gak mampu. Amin, saudara. Saya mau teguhkan setiap saudara yang merasa dicurangi, yang merasa dibohongi, merasa dijolimi, tapi saudara mengalah karena Kristus ada upah kemuliaan besar, baik di bumi ini maupun di surga nanti. Tidak ada yang kebetulan dan tidak ada yang sia-sia ketika saudara mengalah demi nama Tuhan.
Tuhan memperhitungkan, sungguh saudara, saya mengalami, ya gak usah jauh-jauh saudara, gak usah jauh-jauh, soal kendaraan. Sejak dari saya full time, gak punya apa-apa, saya doa saudara, ya orang gak mau besuk karena gak ada kendaraan, saya besuk. Bisa jalan, bisa naik angkot, bisa numpang, bisa pinjam mobil, ya. Waktu dulu saya sering pinjam mobil Pak Santo, sampai dia bilang saya di toko gak kemana-mana, kamu pakai aja. Mulai dari apa yang ada. Kemudian saudara, di gereja lama, di tempat saya sekolah dan di training, 28 hamba Tuhan yang dipersiapkan, ada banyak kendala soal transportasi. Tapi kemudian saya berdoa, saya kerjakan. Tuhan gerakkan orang kasih saya mobil, meskipun tidak baru tapi itu oke. Ya, 90 juta harganya 20 tahun yang lalu. Lalu kemudian sepanjang perjalanan Pelita dirintis, gak ada mobil, orang kasih mobil buat saya tapi dipakai buat sekolah minggu. Sampai hari ini, tahun lalu saya dapat 2 mobil baru. Tapi dipakai buat pelayanan dan keluarga saya. Artinya apa saudara? Tuhan memperhitungkan. Tapi kita jangan nuntut Tuhan, gak apa-apa. Kalau kita nuntut kan berarti kita catat Tuhan kasbon mobil. Nah itu masalah saudara. Ya kan? Kita gak mikirin, kita tulus, nanti Tuhan yang atur malaikat mikirin. Tapi kalau kita tulis dulu aku ngalah dulu ini kan, itu saudara susah dapat apa-apa. Karena itu sudah bukan kasih karunia, saudara sedang berbisnis dengan Tuhan. Korbankan dan lupakan. Ya, kalau ingat lagi mengucap syukur, saudara diberi anugerah bisa berkorban. Demi Kristus, demi visi besar. Kalaupun tidak ada balasan apa-apa, toh Tuhan sudah memberikan nyawanya buat engkau. Mengucap syukurlah engkau diberi anugerah untuk bekerja dan melayani Tuhan. Nangkap ini Bapak Ibu, supaya hidup kita bahagia, gak nyatat utang orang terus. Ya, bukan berarti saudara utang bisnis dilunaskan, bukan. Maksud saya dalam hidup ini terlalu banyak hal yang gak bisa kita kontrol. Ya, tidak sesuai orderan. Saya mau dorong saudara, ya, bereskan demi Kristus, mengalah demi Kristus. Oke, kita lanjut. Hari ini expository, jadi saudara tidak usah catat poin, tapi baca ulang ini nanti di rumah. Ya, ini akan menarik sekali. Ini seperti suara buat setiap saudara. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Teho, Talang Banjar, Sipin Ujung, Mayang, yang dikasih Allah, ya saudara. Ya kan, kita tidak di Roma, saudara. Ini surat Tuhan buat kita, oke? Yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Saudara sudah dipanggil dan sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Haleluya. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Maksud kalimat ini, setiap saudara yang percaya Yesus di hati, mengaku di mulut, kasih karunia dan damai sejahtera Allah sudah menyertai kamu. Ada di dalam kamu. Jangan khawatir saudara, saudara dapatkan kasih karunia ini. Ya, tinggal saudara bagaimana mengalirkannya. Ya kan? Terus, pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Hal ini saya juga mengucap syukur bersama dengan Penatua Pelita, bahwa iman dari Jemaat Pelita tersiar di seluruh dunia. Karena lewat YouTube, lewat kesaksian, lewat mana-mana. Buktinya apa saudara? Buktinya sepanjang 2 tahun dari Australia, dari Amerika, dari mana-mana, ya, mengirimkan saudara kesaksian, peneguhan, pujian buat jemaat ini. Ya, termasuk dana misi, ya, pembangunan sekolah, kemarin butuh kursi 56 juta untuk angkatan yang baru. Kita berdoa, dan akhirnya Tuhan menggenapi. Lalu kemudian saudara saya juga mau bersaksi dan berterima kasih kepada jemaat. Tahukah saudara kita di sinode kita,
ya. Gereja kita ditunjuk untuk merancangkan, memikirkan 20 tahun ke depan sinode. Lalu tentu saja para penatua mendaulat saya, karena itu meetingnya 1 minggu 8 jam. Kalau nggak onsite di Zoom, maraton selama 2 tahun target kerjanya. Jadi kayak DPR susun rencana kerja untuk Indonesia 5 tahun. Ini kerjanya banyak saudara, saya 2 kali ingin mengundurkan diri, maksudnya sebelum dilantik gitu, tapi saudara bapak-bapak rohani saya meneguhkan saya untuk juga bekerja bukan buat pelita saja, tapi buat tubuh Kristus. Soalnya ini kerja tanpa gaji, tapi banyak sekali kerjaannya, ya, saudara. Tapi penatua semua merilis saya juga. Jadi bersyukur, saudara. Pertanyaan saya, kenapa kita bisa dipilih? Karena memang ada sesuatu yang menarik dari pelita, bukan saya. Saya tanya, kenapa kami dimasukkan dalam tim yang merumuskan undang-undang dan aturan? Ya karena Bapak punya pengalaman, pelita punya banyak pengalaman soal interdependen. Nah, saya pusing kalau meeting sama orang pintar-pintar, saudara. Ya, apa itu interdependen? Akhirnya saya diam-diam cari Google. Oh, interdependen itu independen tapi terkait. Oh. Terus melihat perkara masih komprehensif, apalagi komprehensif. Ya kan saudara, lupa komprehensif itu maksudnya secara menyeluruh, bukan satu-satu. Ya. Supaya kita ada hubungan bilateral. Jadi saya sudah pikir, habis ini aku ngundurkan diri, nah ini tidak telap. Tapi pelan-pelan saya belajar, saya dapat banyak di pertemuan petinggi-petinggi itu. Orang pintar semua, saya yang paling sederhana dari daerah, tapi saudara kita kasih masukan-masukan tentang bagaimana gereja kita banyak, 100 lebih, tapi saling terkait. Jadi mereka cerita teori, kita cerita pengalaman, saling melengkapi. Nah, kenapa saya sharekan ini? Saya mau Bapak Ibu bangga dengan Tuhan, bangga dengan karya Tuhan di gereja kita. Dan saya sadar sekali sudah itu karena jemaat, penatua dan semua kita. Kalau enggak bagaimana kita dijadiin tim perumus, orang pintar tidak kurang banyak di Indonesia ini. Ya, tapi sudah doakan supaya kita memang jadi berkat kontribusi kita. Oke, terus ya ayat ke-8 ya tadi. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku, aku selalu mengingat kamu. Nah ini pelajaran dari Rasul Paulus buat kita adalah kita selalu harus berdoa, suka berdoa, sering berdoa. Dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam keluarga, ya kita ingat doakan anak-anak kita, doakan orang tua kita, doakan teman bisnis kita, doakan karyawan kita, doakan tetangga kita. Sering-sering berdoa karena doa itu membawa hikmat, membawa petunjuk Tuhan. Doa itu sarana Tuhan bicara kepada kita, bukan cuma kita ngomong-ngomong sama Tuhan. Tiap kali kita berdoa, kita mesti dengarkan Tuhan. Ya, saya saudara tadi malam di ibadah Sabat lagi puji-pujian, saya doa sama Tuhan. Saya ngomong, Tuhan, saya khawatir tentang ini anak-anak gini-gini. Terus sambil nyanyi kan lagunya cocok, jadi saya sambil nyanyi sambil saya doa. Perjamuan kudus dapat kalimat cuma 2, tenanglah ini aku Tuhan. Saya rasanya Tuhan bicara pribadi dengan saya. Tenanglah Yong, ini aku Tuhan. Oh yo. Tenang Tuhan, tenang. Terus saya foto, saya kirim ke grup Yuli, Gideon dan Samuel. Saya ceritain kesaksian semuanya. Saya juga menenangkan mereka. Ya, saudara, anak-anak besar, saudara orang tua ini kan nggak selesai-selesai ya. Kecil, susu, nanti sekolah, nanti besar mau kerja apa, kerja di mana, nanti kemudian mau nikah, nanti cucung, cincese.
Ada banyak perkara dalam hidup ini, tapi kita semua suka hidup kan? Saudara, semangat hidup, ya kan? Mau panjang umur terus. Padahal begitu banyak pergumulan, tapi kan saudara kita mau nikmati dan Tuhan bilang tenanglah, ini aku Tuhan. Ya kan? Saya juga mau kuatkan Bapak Ibu, tenanglah, ini aku Tuhan. Ya, Stefanus, tenanglah, ini aku Tuhan. Haleluya. Jadi tenang saudara, Tuhan tahu segalanya, Tuhan tahu yang terbaik. Terus ayat ke-10, aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Lihat, Paulus itu suka ketemu orang, besuk, kunjungan, saudara. Ya, bagaimana dengan kita? Kita sukanya dibesuk, dikunjungi. Atau orang mau besuk ke rumah, jangan, sibuk. Tapi dari ayat ini saya mau Bapak Ibu belajar ya, punya semangat untuk berkunjung, memberi hidup saudara. Bukan saja buat orang Kristen, tetapi buat keluarga, orang tua, anak, tetangga. Mesti saudara maintain. Karena orang Kristen didesain gak bisa hidup sendiri. Ya, semua kita sibuk. Saya mau dorong saudara, ambil 2 jam 1 minggu untuk saudara berkunjung. Kemana berkunjungnya? Doalah, tanya Tuhan. Ya, Pak sudah sibuk, ya semua kita sibuk, tapi saya mau dorong saudara, ini kegerakan semua pelita, ya baik juga yang ngikutin di siaran langsung, adakanlah waktu untuk mengunjungi orang-orang. Ya. Kenapa? Lihat ayat 11. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Haleluya. Paulus bilang aku ingin melihat kamu, ya, memberikan karunia rohani. Saya bayangin kalau kita besuk bawa jeruk, bawa apel, ya kan. Tapi karunia rohani itu bisa dibawa loh saudara. Bayangkan kalau engkau orang Kristen dan kunjungi non-Kristen atau kunjungi orang tua, saudara sedang bawa karunia rohani. Saya doakan papa mama. Mama saya doakan 20 tahun belum terima Yesus. Jadi puasa, doa sama saudara-saudara sudah mati gaya. Akhirnya setiap minggu saya kunjungin mama 2 kali. Asal ada di Jambi. Pokoknya pulang dari bandara, habis mandi, pergi. Kadang-kadang dia bilang, jangan datang, besok be, ini corona banyak. Ya kan? Saya tiap kali mau datang mesti izin. Gak apa-apa. Gantian terus. Akhirnya dia terima Yesus, saudara, dalam 1 kali kunjungan bersama Yuli. Jadi saudara, kadang-kadang kunjungan ini membawa karunia rohani. Sadar atau tidak, saudara berkunjung, saudara sedang membawa karunia rohani ke orang-orang. Kalau saudara mau kuat, ya, bagaimana caranya? Doa, baca firman, dan besuk. Saudara akan dikuatkan, karena waktu saudara bertemu orang, melayani orang, saudara dilayani oleh Tuhan dan orang itu. Coba lihat ayat yang berikut, ya. Paulus ngomong gini, yaitu supaya aku berada di antara kamu dan turut terhibur oleh imanmu, oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Haleluya. Jadi di antara orang percaya, entah itu komsel, pemuritan, besuk, pokoknya ada di antaranya, kita turut terhibur, dikuatkan, iman kita dibangun. Waktu saya baca ini saya ingat Agus, kok sudah setahun tidak ke Jambi, ya kan? Wah dia datang, oke lah datang. Kita atur, ya Medan Jambi itu biayanya gede saudara. Kita gerejanya ada policy sendiri. Jadi ya kita atur-atur yuk, buat Agus bisa ke Jambi, PP, oke, datang. Saudara 2 hari, wah semangat lagi. Pulang dia pergi Nias, rintis ini, rintis itu. Aku pikir-pikir, apa yang dikerjakan di Jambi 2 hari cuman makan mie pangsit. Masa makan mie pangsit bisa buat orang pergi bergairah, merintis Nias, kerja lebih giat. Ya, saudara, bukan soal mie dan kopinya, tapi persekutuannya.
Waktu ketemu kan kita ngobrolin Tuhan. Terus dia ngobrol tentang Medan, tuh kita lihat, oh harusnya gini Gus. Oh iya ya, Jambi sudah gini ya, aku pulang akan gini. Waktu kita bertemu tuh ada diskusi dan ada solusi, lalu saling menguatkan. Yo, aku pikir di Medan aku susah, ada yang di sana lebih susah lagi. Nah itu saudara, waktu kita besuk, Yuli itu banyak bertumbuh, istri saya bertumbuh waktu besuk. Pulang dia bilang, oh rupanya pria tidak suka ya digituin, baru tahu kau ya. Kadang-kadang kita kasih tahu enggak ngerti kan. Begitu dia lihat ada bapak-bapak curhat sama saya ya tentang ibunya, oh rupanya pria tuh enggak suka digituin. Iyalah. Bersyukurlah dalam hati, besuklah lagi 2 tempat. Ya kan? Saudara, kita saling menguatkan. Kemarin saya besuk beberapa tempat, saya dikuatkan. Ya, saya datang ke satu keluarga antara lain dengar anaknya sudah selesai kuliah, ya, rumahnya Tuhan berikan bagus, indah, tepat pada waktunya. Pulang saya bersyukur, di situ pun saya bersyukur. Ya. Tidak selalu yang baik-baik menguatkan kita. Saya ingat waktu mama saya sakit di rumah sakit, kan polisinya tidak dibesuk zaman itu. Lalu kemudian ya saya juga bilang menjemaat jangan besuk termasuk penatua. Ketemu Pak Kastoni sama Yuliana. Teng, dia datang saudara ke rumah sakit. Ngapa? Opi rahangnya kayaknya lepas Pak. Nah, bla 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 bla, di ronsen, oh dah cuman bergeser. Tapi kemudian Yuliana bilang, boleh gak aku lihat Nai-Nai? Ya boleh ya, masa kita bilang gak boleh? Ya kan, pergi dia 10 menit lihat keluar. Pak, aku lihat Nai-Nai itu susah nih berjuang untuk hidup. Kita doakan baik supaya dipanggil Tuhan meninggal. Wih, itu mendatangkan kasih karunia. Saudara, kadang-kadang dalam situasi gitu kan agak tabu gitu ngomong gitu. Yuliana dia tidak ada hujan, tidak ada badai. Ya kan? Sat. Wah, tapi saya merasa, iya juga ya. Kenapa kita gak ngomong gitu? Kita melihat nenek sudah percaya Yesus, sudah dibaptis, toh dia di surga. Akhirnya saya kumpul dengan adik-adik, ngomong sepakat, doakan, terus ngomong sama nenek. Nenek bilang, iya. Terus saya tuntun, Tuhan Yesus, bawa saya ke surga, bla bla bla. Begitu amin 5 menit, ngapa belum Yong? Lamonian, waduh. Semangat pula naik-naik mau cepat-cepat, ya kan? Tapi poin saya waktu saya persiapkan khotbah ini, saudara, itu karunia rohani. Ketika kita ketemu orang, hal-hal yang kita gak kepikirkan, saudara, atau orang-orang gak berani ngomong, Tuhan pakai orang ngomong. Jadi kadang-kadang memberitakan kabar untuk orang meninggal, itu juga karunia rohani. Haleluya. Maksud saya kalau Tuhan dorong saudara ngomong dengan bijak, gak apa-apa. Karena semua orang akan meninggal satu hari. Tinggal cara dan waktunya. Oke. Apakah ini menarik? Ya kan? Saya lihat ayat-ayat ini, Tuhan hebatnya nih. Dari perkataan Paulus banyak hal yang kita bisa pelajari. Jadi saudara belajar kalau baca Alkitab kaitkan dengan kehidupan, gimana. Hidup ini realita saudara. Jadi bersyukur saya belum ngomong thank you sama Yuliana. Nanti di ibadah sore saya ngomong thank you saudara. Karena ini baru dapat waktu persiapan khotbah. Kan butuh ada contoh, kesaksian, ilustrasi. Tuhan ingatkan, waktu kalian bertemu iman saling menguatkan. Meskipun beritanya kadang-kadang berita tidak baik. Tapi orang lagi susah itu dikuatkan jadi bagus. Oh ya ini oke. Oke, terus saudara? Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Lihat, ini inspirasi dari Pak Heri kemarin di SBP, Paulus itu sering mau kunjungan, berniat datang. Tapi jangankan jemaat, kadang-kadang pendeta pun saudara agak malas besuk. Ya kan? Kita mau belajar seperti Paulus. Maksud saya, kalau Tuhan mendorong saudara telepon anak saudara,
besuk orang tua saudara, pergilah, lakukanlah, jangan tunda. Entah itu tetangga, entah itu siapa, pergilah. Satu kali, bukan satu kali, kemarin habis SBP kan, kalau Pak Heri ingat, Pak Heri suruh doa. Ayo masing-masing doa, minta satu nama atau siapa wajahnya yang muncul untuk engkau besuk besok. Aku ikutlah dia dari sini, Tuhan. Teng, wajah seseorang muncul. Nah, kok tiba-tiba ini, ya kan? Sudahlah, aku pulang bilang sama Yuli, besok kita ke rumah Bapak ini ya. Udah besok aku padat, sudah banyak janji, ya sudahlah, tidak apa, aku pergi dewek. Tapi setengah jam kemudian dia lagi ngepel-ngepel, bisalah antara jam ini sama jam ini, nanti gitu geser. Oke, kita pergi sama-sama. Begitu pergi saudara, benar. Ya, si bapak agak terkejut, si ibu bilang, tadi bapak ngomong, kamu ngadu apa sama Pak Ahyong, kenapa dia datang? Aku udah ngadu apa-apa ya. Nah, lalu ngomonglah, terbuka sejam lebih, sudah sejam lebih ya kami pamit. Tapi saya lega, artinya Tuhan mengasihi keluarga itu, apapun kisah dan beritanya kami dikuatkan. Terus orang itu dikuatkan. Mata Tuhan melihat, mata Tuhan mengasihi. Menarik saudara. Jadi saya mau dorong saudara praktek. Bukan cuma hal-hal di gereja besuk, tapi juga bisnis. Ya, saya pernah saudara mau jual rumah, tidak laku-laku, Tuhan, ini macam mana ini? Hari Sabtu mau bayar tukang, banyak nian, sudah pusing. Tuhan kasih muncul nama seorang. Set. Nah Tuhan, aku tahu tuh, dia jualan di kaki lima, di situ dekat Angso 2. Aku nih mau jual rumah, bukan mau jual pisang. Ya kan? Tapi doa muncul lagi, pergilah sore-sore ke situ. Oh, akhirnya yang punya rumah di situ, aku sudah lama mau beli itu, setengah jam dia kasih DP 5 juta. Yang kumal-kumal di keranjang rotan itu. Dalam 2 minggu dia lunaskan, tidak pakai kredit, tidak pakai KPR, kontan. Walaupun duitnya kumal-kumal saudara, pakai kantong kresek. Tapi tunai waktu itu 60 juta. Cash keras. Wih memang Tuhan tuh top. Ya, luar biasa saudara. Ada banyak kisah kalau saudara berjalan bersama Tuhan. Inti poin saya adalah sering-sering ketemu orang. Atur waktu. Jangan bilang sibuk, kerjain itu aja sibuk. Nggak usah. Semua bisnismen, semua pekerja yang berkembang bisnis pekerjaannya itu suka ketemu orang. Ketemu orang bukan cari untung. Bagaimana saya bawa karunia rohani buat dia. Bagaimana saya doakan dia. Nanti Tuhan kasih kita upah. Konsisten, continue. Ya. Oke. Ini tinggal berapa menit lagi nih. Ya, tapi oke, ibadah satu ini ya. Saya dikasih waktu 40 menit. Mantap ini saudara, ya kan? Di ibadah-ibadah ada yang 25 menit. Oke, kita terusin ya sampai 16 ya. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada tidak terpelajar. Artinya semua orang. Terus, itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Sarolangun, Singkut, pokoknya di manalah saudara, ya kan? Jakarta, mana lagi Gading Serpong, ya kan? Terus ngomong-ngomong hari ini ibadah perdana Pelita Gading Serpong, saudara. Pak Thailand mewakili kita semua untuk hadir, ya bersyukur kita ada buka di Gading Serpong, kita ada buka di Alam Sutra, saudara. Doakan supaya makin banyak orang dituai, saudaraku. Ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Terakhir, 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, sebab ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ya, saudara, saya mau teguhkan saudara dengan satu ayat penutup,
Roma 15 ayat yang ke-29. Apa kata Rasul Paulus? Dan aku tahu bahwa jika aku datang mengunjungi kamu, aku akan melakukannya dengan penuh berkat Kristus. Ini luar biasa, saudara. Paulus mempersiapkan berkat-berkat ilahi, bukan buat tangan, bukan roti, tetapi berkat Kristus. Saya baca dalam versi Mandarin, artinya aku membawakan kamu kasih karunia Allah yang melimpah-limpah dalam Kristus buat kamu ketika aku datang mengunjungi. Ini luar biasa, ternyata kunjungan itu membawa kasih karunia, saudara. Berkat-berkat yang melimpah dalam Kristus. Tentu kalau berkat dalam Kristus itu holistik, jasmani, rohani, dan materi, ya kan saudara? Nah itu sebabnya mulai hari ini saya dorong saudara belajarlah kunjungan. Kalau saudara full time sehari 1, kalau saudara tidak full time seminggu 1. Ya, belajarlah kunjungan. Kunjungi siapa Pak? Doalah. Saya tahu Bapak Ibu sibuk, tapi saya dorong Bapak Ibu praktekkan firman ini. Praktekkanlah. Tapi kalau 1 minggu ini sibuk sekali gak bisa, minggu depan. Konsisten dan kontinu. Ya. Selain komsel pemuritan, saudara belajar kunjungan. Karena kunjungan membawa berkat rohani kepada orang-orang, saudara juga dikuatkan, iman saudara dibangun. Haleluya. Bisa praktek? Amin. Ya, amin buat firman Tuhan. Saya tidak perpanjang karena hari ini ada perjamuan kudus, saya serahkan ke Pak Heri langsung. Saya percaya kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Terlalu tinggi kayak suaranya. Satu poin penting yang seperti Pak Ayong tadi katakan, kita mau membuat sebuah gerakan. Gerakan bukan gerakan baru sebenarnya, tapi siapkan waktu dalam 1 minggu, 2 jam, kunjungin. Caranya gimana? Doa dan Tuhan akan ingatkan siapa dan lakukan, amin. Kita bukan lagi jemaat yang nunggu dikunjungin baru datang, gak kunjungin ngambek. Karena fokus kita tahun ini adalah apa? Umat yang mengenal Allah, kuat dan bertindak. Nah, sejak hari Jumat juga kami diteguhkan. 1 bulan lebih saya dan anak saya kecil ngerayu mamanya untuk ikut karena kami akan kunjungi Jogja, nggak mau, tapi akhirnya karena bisa diteguhkan untuk kunjungin, dia mau ikut karena dia juga mau kunjungin cecenya yang sudah 12 tahun juga nggak pernah ketemu. Jadi dari Jogja kami nyimpang 3 hari ke Bandung. Nah diteguhkan untuk kunjungin, 12 tahun nggak pernah ketemu, telepon jarang. Nah, terus ada teman-temannya di Jogja semasa kuliah. Nah, tentu bukan hanya yang jauh-jauh Bapak Ibu, tentu mulailah dari yang dekat tadi, amin. Karena kalau kita bicara tentang dikunjungi dan mendapatkan kasih karunia hari ini, kita juga menerima perjamuan Tuhan. Itu kita ingat bahwa 2000 tahun yang lalu Tuhan juga mengunjungi kita, manusia yang berdosa, untuk memberikan kasih karunia-Nya, amin. Kalau 2000 tahun yang lalu Allah yang dalam kemuliaan dan kemegahannya gak turun mengunjungi manusia, apalah jadinya kita Bapak Ibu. Tapi kita bersyukur melalui khotbah pagi hari ini, melalui perjamuan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita pagi hari ini, kita diingatkan Tuhan sudah mengunjungi dan memberikan kasih karunia-Nya bagi kita. Dan apa yang kita terima dengan cuma-cuma, mari kita beri juga dengan cuma-cuma bagi orang lain. Dia Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Saya minta izin buka masker Bapak Ibu. Pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya.
Dia angkatku jadi Bagi Bapak Ibu yang sudah mendapatkan roti dan anggur, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. di dalam Hidupku bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari dengan rasa bersyukur katakan, bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Bagimulah segala pujian syukur kami kembalikan kepadamu, Allah yang penuh kasih karunia, yang 2000 tahun yang lalu mengunjungi manusia yang berdosa, dan Kau berikan karunia-Mu bagi kami. Engkau mati di kayu salib, mencurahkan darah-Mu, menebus dosa kami, menebus hidup kami. Dan kami bersyukur kami diteguhkan dengan firman-Mu pagi hari ini, bahwa apa yang kami terima dengan cuma-cuma, yaitu Engkau mengunjungi kami manusia berdosa, dan Kau berikan karunia-Mu bagi kami. Kami mau beri juga dengan cuma-cuma bagi siapapun yang Kau taruh dalam hati kami, untuk kami kunjungi mereka, supaya oleh kasih karunia mereka dikuatkan. Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat roti, dan sebelum kita makan, mari dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Mari kita bersyukur buat 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah mengunjungi manusia berdosa, sehingga olehnya hari ini kita menerima kasih karunia oleh iman, dan kita diselamatkan, kita ditebus. Mari kita bersyukur. Bapa, kami bersyukur Kau berikan Yesus mengunjungi manusia yang berdosa di dalam dunia ini. Bahkan Kau berikan kasih karunia-Mu, sesuatu yang gak layak kami terima, tapi kami terima dengan iman. Sesuatu yang gak wajib Engkau beri, tapi Engkau beri bagi kami. Tuhan, kami terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih. Biarlah hati-Mu Kau taruh di hati kami pagi hari ini, yaitu hati yang suka mengunjungi. Karena di sekeliling kami ada orang-orang yang membutuhkan kasih-Mu Tuhan. Tuhan, ampuni kami kalau kami terlalu egois dengan kesibukan kami hari-hari ini. Bahkan mungkin itu saudara kandung kami yang sedang berjalan kepada kebinasaan, tapi kami tidak mau kunjungi mereka. Kami tidak membagikan kasih karunia-Mu bagi mereka. Mungkin itu sahabat kami, mungkin itu teman kantor kami, mungkin itu tetangga kami. Tuhan, pagi hari ini berikan kami hati-Mu, dan kami mengangkat roti dan anggur. Kami diingatkan bahwa Engkau sudah mengunjungi kami, dan Kau berikan kasih karunia-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat dengan ucapan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan.
Dan sebelum kita minum, mari dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang kita angkat dengan ucapan syukur ada persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari bersyukur. Mari bersyukur kepada Tuhan. Dan sembari engkau bersyukur, engkau minta kepada Tuhan, ingatkan satu nama atau satu wajah yang kau harus kunjungi hari-hari ini. Seperti jemaat Makedonia yang dilihat oleh Paulus yang melambai-lambaikan tangan kemari. Mari lihat hati, mari lihat wajah mereka bagi hari ini. Mari ingat nama mereka bagi hari ini. Dan mari datangi dan kunjungi. Bagikan kasih karunia yang sudah kita terima. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat perjamuan-Mu hari ini. Mengingatkan kami untuk kami melakukan apa yang Kau perintahkan kepada kami pagi hari ini di sepanjang umur hidup kami. Menjadi sebuah kegerakan baru bagi kita community Tuhan. Menjadi umat yang mengenal Allah, yang kuat dan bertindak, dan tindakannya nyata mengunjungi orang-orang yang butuh kasih-Mu. Tuhan, terima kasih pagi hari ini buat firman-Mu. Karena kami percaya Engkau akan bawa pelita lebih jauh lagi menjangkau. Bukan Sumatera saja, tapi Jawa, bahkan sampai seluruh Indonesia, bahkan bangsa-bangsa. Karena ada orang-orang yang memiliki hati yang suka mengunjungi Tuhan untuk memberikan kasih karunia yang sudah diterima. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan dengarkan informasi dari Kids. Karena per bulan Juni ini Kids tidak ada lagi secara online. Kita bersyukur kondisi negara kita sudah semakin baik. Makanya ada beberapa hal yang seperti Pak Ayong juga sampaikan hari Jumat. Tapi nanti masih akan dibicarakan. Oke, saya persilakan untuk Lini. Tolong lampunya diredupkan. Ya, shalom saudaraku. Kita akan menyaksikan satu video. Silakan multimedia. Tunggu lampunya dulu ya. Untuk hari ini kami dapat
Itulah videonya Bapak Ibu Saudara. Saya mau menguatkan setiap Bapak Ibu Saudara. Nama saya Lini. Saya juga melayani di bagian di gereja anak. Selain melayani di sini, saya mengambil pelayanan di gereja anak di bagian penyusunan kurikulum. Saya juga pernah melayani terlibat di pemuritan dan pembina komsel serta pusat. Jadi saya mau saksikan apa yang saya alami ketika saya berada di gereja anak. Karena saya di bagian penyusun kurikulum, saya melihat bahwa Tuhan menuntun kita untuk membuat materi bagi anak-anak sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Jadi menurut saya sendiri, materi itu sangat bagus untuk diajarkan kepada setiap anak-anak. Jadi pastikan anak Bapak Ibu Saudara yang usianya masih di rentang kids untuk dapat tidak melewatkan anak-anaknya untuk mengikuti gereja anak kids. Nah, kita mengajarkan kepada anak-anak mulai dari pengenalan akan Tuhan, kemudian mereka mengenal identitas mereka di dalam Tuhan. Mereka juga belajar untuk memiliki karakter Kristus. Juga selain itu kita juga memberikan materi-materi seperti di SPK, kayak misalnya keselamatan, pemulihan hati. Dan saya ingat waktu pertama kali kurikulum ini dijalankan, dan di pelajaran awal kita mengajarkan anak-anak untuk mengalami pemulihan hati, untuk mengampuni. Pada waktu itu saya agak surprise karena di kelas besar waktu itu sempat agak lambat keluarnya, agak lambat pulangnya. Rupanya mereka lagi dia mengalami Tuhan gitu. Jadi anak-anak mereka mengalami pemulihan hati, mereka juga mengampuni. Dari situ saya mengambil kesimpulan bahwa anak-anak itu bisa mengalami Tuhan seperti layaknya kita orang dewasa. Amin. Jadi bahkan mereka itu berhak loh mengalami Tuhan. Karena kenapa? Karena kita sebagai orang tua, kita sudah pernah mengalami Tuhan. Dan mereka berhak untuk mendapatkan sesuatu yang pernah kita alami dulu, yaitu pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Saya juga pernah mengajar di Komsel, dan pada waktu itu kita mengajarkan anak-anak tentang keselamatan. Nah, di situ setelah akhir sesi itu ada satu anak, dia tuh saya minta mereka bersaksi, dan salah satunya bilang begini, tadinya tuh saya takut masuk neraka gitu ya, takut masuk neraka, tapi setelah mendengar firman Tuhan yang tadi, saya nggak takut lagi, katanya seperti itu. Nah, jadi begitulah anak-anak ya, Bapak Ibu Saudara, anak-anak tuh begitu polos dan jujur sekali. Dan saya mengambil kesimpulan bahwa setiap anak-anak tuh, mereka tuh punya tanda tanya dalam dirinya, atau problem mungkin dalam dirinya yang nggak terungkapkan sama orang dewasa. Jadi dengan mereka mendengarkan firman Tuhan, dengan mereka mendengarkan tentang kebenaran, pola pikir mereka bisa diubahkan dan mereka bisa memiliki iman. Nah, tempo hari juga waktu kita pertemuan, salah satu pembina juga bersaksi, waktu ibadah kenaikan Yesus, itu ibadah gabungan, terus anak-anaknya juga dikumpulin gabungan gitu. Jadi waktu itu diajarkan tentang, dikasih tahu tentang bahwa Roh Kudus itu diutus Tuhan untuk menjadi penolong setiap kita. Dan lagi ngobrol-ngobrol gitu, anak tuh bilang kalau iya, aku tuh ngerasain gitu, nah ada Roh Kudus. Jadi pada waktu dia ujian, waktu belajar, Roh Kudus mengajarin mereka untuk mengajarin hatinya untuk melakukan hal-hal yang baik di dalam ujian itu. Nah, jadi dari sini juga kita lihat bahwa anak-anak juga bisa ngalamin Tuhan, anak-anak juga bisa ngerasain Roh Kudus. Jadi saya mendorong Bapak Ibu sekalian yang mempunyai anak kecil yang usianya masih dalam rentang kids untuk bergabung dalam gereja anak kids kita.
Dan saya lihat juga bahwa gereja kita itu konsen terhadap pelayanan anak. Dan itu yang sangat saya sukai gitu. Kita menyediakan segala sesuatunya yang terbaik. Sebelum ibadah kita juga sebelumnya kita udah persiapkan segalanya kayak perlengkapan, alat peraga dan sebagainya untuk kids, untuk ibadah kids. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat tadi waktu anak-anak main games, mereka main games yang gambar di atas kepala itu mereka menggambar rumah gitu. Jadi waktu itu diajarkan tentang seseorang yang membangun rumah di atas pasir dan di atas batu. Nah, kita di sini mengajarkan firman Tuhan dengan berbagai simulasi, games, aktivitas yang berhubungan dengan apa yang kita ajarkan. Jadi anak-anak bisa mengerti dan bisa ingat dan mengerti dengan polanya anak-anak. Nah, lagi pula mengajarkan kepada anak-anak itu jauh lebih gampang daripada kita sudah dewasa baru kita ajarkan gitu. Jadi apalagi kelas besar nanti kita akan merubah pola ibadah kita menjadi pola pemuritan per bulan Juli. Nah, di dalam pola pemuritan itu kita beribadah juga, tetapi kita juga lebih menyentuh pribadi setiap anak-anak. Kita muridkan anak-anak pribadi demi pribadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur saya bisa menyampaikan hal ini kepada Bapak Ibu Saudara. Saya berharap kita semua sebagai orang tua bisa menjadi pembuka pintu bagi mereka agar mereka bisa bertemu dengan Yesus dan mengenal Yesus. Terima kasih, itu saja yang saya sampaikan. Shalom. Oke, terima kasih, nggak apa-apa. Jadi poin pentingnya adalah dari divisi kids mengingatkan kita orang tua dari sejak anak-anak kita kecil, doronglah mereka untuk beribadah. Karena sekali lagi per Juli ya, tidak akan ada lagi ibadah secara online di anak-anak. Oh, Juni ini sudah ya, jadi sudah onset. Jadi Bapak Ibu yang punya anak-anak balita, anak-anak usia sekolah dasar, dorong dan diajak untuk beribadah. Itu aja. Antar diajak. Terus kalau memang masih belum nyaman ditinggal, dampingin aja dulu, nggak apa-apa untuk yang balita. Jangan anak dijadikan alasan bahkan orang tuanya nggak ibadah, itu maksudnya Bapak Ibu. Kenapa nggak ibadah? Ya masih kecil, masih repot. Nggak apa-apa. Ajar sejak dini kata firman Tuhan. Amin. Oke, kita akan dengarkan beberapa pengumuman multimedia. Saya persilakan multimedia. Sekolah Tunas Pelita Bangsa yang ada di Jambi. Karena kasih karunia Tuhan, bangunannya bisa berdiri dengan sangat baik. Dan saya percaya ini semua berkat dan kasih karunia Tuhan. Dan ini adalah tempat di mana kami membangun mimpi, visi, misi, dan cita-cita untuk bisa membantu banyak anak untuk bisa sekolah dengan layak. Karena kami percaya bahwa setiap anak berhak untuk bisa sekolah dengan layak. Dan ketika gedung ini sudah berdiri, ini waktunya kami untuk mengisi dan membantu orang-orang di sekitar kami yang Tuhan kirimkan supaya mereka bisa mendapatkan pendidikan yang layak, karena mereka semua deserve untuk mendapatkan itu semua. Dan hari ini kami membutuhkan bantuan Bapak Ibu semua. Kalau memang ingin membantu anak-anak ini, membantu kami melalui kepanjangan tangan kami, membantu mereka, Bapak Ibu bisa hubungi kami. Kami akan dengan senang hati menerima, berkonsultasi apa yang Bapak Ibu bisa bantu untuk bisa mewujudkan mimpi anak-anak, melihat senyum mereka bisa mendapat pendidikan yang layak. Jadi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Info Gereja Anak Kelas Besar. Per bulan Juli 2022, ibadah kelas besar akan dijalankan dengan pola pemuritan. Gereja Anak Kids kembali mengadakan program Bazar. Periode pengumpulan STEM bulan Juli sampai September. Bazar tanggal 2 Oktober 2022. Cara mengikuti program Bazar Kids. Anak-anak akan mengumpulkan stempel reward selama 10 minggu. Lembar pengumpulan reward akan dibagikan kepada anak-anak. Anak-anak mengumpulkan stamp reward setiap minggunya. Poin stamp reward didapat dari kehadiran, ayat hafalan, dan renungan. Poin yang didapat ditukar dengan kupon. Kupon digunakan untuk bermain di area bazar. Anak yang bermain akan mendapatkan tiket yang bisa ditukar dengan hadiah. Yuk sama-sama kita dukung anak-anak kita untuk rajin beribadah. Diinformasikan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa pertanggal 12 Juni 2022 Ibadah Raya 2 kembali beribadah di ruangan anggrek dengan jam ibadah seperti biasa. Terima kasih. Diinformasikan juga untuk kita semua bahwa per bulan Juni 2022 Bapak Henry Huang bergabung sebagai staf full-time di Pelita Community bagian misi. Terima kasih. Mari kita ikuti bersama doa puasa pelayan pada hari Sabtu 11 Juni 2022 di Sekretariat Pelita, Ruangan Anggrek. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Demikianlah Pelita News di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, itu beberapa informasi sepanjang minggu ini kegiatan kita. Mari kita akhiri pertemuan ibadah kita pagi hari ini dengan hati Tuhan yang ada dalam hati kita. Mari kita pakai berdiri dan kita menaikkan pujian ini. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Amin, haleluya. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Biarlah pujian yang kami naikkan di akhir ibadah kami pagi hari ini kepadamu menjadi komitmen setiap kami umat-Mu yang ada di Pelita Community, untuk kami mengasihi dan melayani jiwa-jiwa, karena Engkau yang sudah lebih dahulu mengasihi dan melayani kami, mengunjungi kami, memberikan kasih karunia-Mu. Biarlah kegerakan ini menjadi sebuah kegerakan baru bagi Pelita Community. Setiap jemaat-Mu mengenal-Mu lebih dalam lagi, kuat dan bertindak hari-hari ini. Dan kami akan melihat tuaian jiwa-jiwa baru, dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dimulai dari keluarga-keluarga kami, bahkan saudara-saudara kami, sahabat kami
Dan kami akan melihat kegerakan yang besar terjadi. Kau kerjakan melalui Pelita Community, melalui setiap kami umat-Mu. Tuhan terima kasih, sebentar kami akan pulang berpisah satu dengan yang lain. Biarlah tangan kuasa-Mu menyertai kami. Biarlah berkat-Mu tercurah atas hidup kami, dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan, bisnis, usaha, dan pelayanan kami. Dan biarlah melalui itu semua Engkau dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari sampai Maranatha. Dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua terima berkat, mari katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.